saudara buka kitab 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Saya kasih temanya adalah melimpah dengan sukacita surga. Kita akan baca bersaut-sautan, berganti-gantian. Saya mulai. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Sama-sama. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam perjalanan saya dan saudara mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, kita akan menemukan dua musim yang berbeda di dalam kehidupan kita. Musim yang pertama adalah musim di mana saya dan saudara begitu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung pelayanan saya dan saudara. Tapi musim yang kedua juga adalah saudara, di mana saudara akan menghadapi musim dinamakan kesepian. Saudara tidak menemukan orang-orang yang dulu bersama-sama dengan saudara ada bersama dengan saudara. Dan yang lebih parahnya adalah ketika saudara dalam sebuah keadaan yang susah, orang-orang yang dapat saudara andalkan tidak ada bersama-sama dengan saudara. Nah, ini sesuatu yang normal yang terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Saudara akan menemukan musim ini seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ini bukti bahwa sehebat-hebatnya Rasul Paulus, dia masih manusia. Amin. Kalau dia masih manusia, berarti dia masih bisa kecewa pun juga terhadap manusia. Kebanyakan banyak orang Kristen, banyak pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang tidak siap dengan pertukaran musim dalam hidup dan pelayanannya. Dia selalu persiapan dirinya untuk musim di mana banyak orang bersama-sama dengan dia. Tetapi dia kaget, bahkan dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan dia ketika orang-orang yang pernah sepelayanan dengan dia, bahkan orang-orang yang dapat dia andalkan, semuanya pergi meninggalkan dia. Saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus ini adalah tulisan yang paling menyedihkan menurut para penafsir Alkitab, karena dia telah diputuskan oleh Kaisar Nero bahwa sebentar waktu lagi dia akan dipenggal kepalanya. Tapi saudara-saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang mampu menjaga perasaannya yang kecewa. Di saat saudara-saudara melayani
semua tidak ada mendampingi dia, tapi dia adalah orang yang mampu mengelola perasaannya yang kecewa, sehingga dia jadi orang yang tetap mengeluarkan hal-hal yang baik, walaupun di depan dia adalah hari kematian yang sudah menunggu dia. Rasul Paulus kurang lebih 3 kali masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, saudara, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ada begitu banyak orang-orang yang menemani dia. Dan salah satu orang yang menemani dia adalah Demas, orang yang begitu dekat sekali dengan Rasul Paulus. Sebenarnya di penjara yang ketiga, kalau saudara belajar dalam Roma pasal 16, Paulus sudah dibebaskan karena memang dia tidak ditemukan bersalah. Tapi ada satu peristiwa, saudara, yang membuat Rasul Paulus kembali ditangkap dan akhirnya ditetapkan menjadi seorang penjahat dan dipenggal kepalanya. Kaisar yang paling ganas dalam sejarah bangsa Romawi adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero, saudara, ingin membangun sebuah istana emas bagi dirinya sendiri. Maka caranya adalah daerah kekuasaan Romawi kurang lebih ada 14 distrik. Maka Kaisar Romawi membakar kurang lebih 7 daerah distrik supaya dia bisa membangun bangunan-bangunan dan juga istana emas bagi dirinya sendiri. Maka dia perintahkan semua prajurit-prajurit untuk membakar 7 kota tersebut. Maka orang menduga, mengambil kesimpulan bahwa Kaisar Nero lah yang membakar kota tersebut. Tapi Kaisar Nero adalah kaisar yang berkuasa sehingga dia pandai dan dia licik sekali. Maka dia bikin sebuah cerita bohong, saudara, bahwa orang-orang Kristen lah yang membakar 7 kota kekuasaan Romawi. Maka dari sini, saudara, kerajaan Romawi mengambil keputusan bahwa semua orang Kristen yang ada dimanapun juga harus ditangkap dan dibunuh dengan keji. Salah seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus, dia tulis, saudara, ada 3 peristiwa yang mengerikan pada zaman itu. Yang pertama, ada yang dijahit menjadi satu dengan kulit hewan, kemudian dibiarkan digigit sampai mati oleh anjing-anjing pembunuh. Betapa mengerikannya. Makanya kalau saudara belajar kitab Roma, Paulus bilang kita adalah orang-orang yang lebih dari apa, saudara? Pemenang. Saudara jangan baca itu firman hanya di posisi saudara, tapi coba giring diri saudara ada di posisi orang Kristen zaman itu. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang mampu menghadapi penderitaan. Amin. Jadi saudara bilang lebih dari pemenang, bukan saudara bahagia terus saudara bilang lebih dari pemenang. Saudara sehat-sehat terus saudara nyanyi di gereja lompat-lompat lebih dari pemenang. Itu cuma sekedar topeng yang saya dan saudara tampilkan. Tapi kalau saya dan saudara mau jadi orang yang lebih dari pemenang, maka saudara akan menghadapi keadaan seperti orang Kristen pada zaman itu. Yang kedua, Yosefus menulis, saudara, ada yang ditusuk dengan tombak dan ditegakkan menjadi tiang lalu ditaburi dengan bubuk batu bara. Kemudian dibakar sebagai obor penerangan acara-acara pesta taman yang diadakan oleh Nero. Jadi Kaisar Nero bikin acara pesta, tidak perlu listrik, tidak perlu pelita. Orang Kristen lah yang menjadi pelita. Sekali lagi, orang yang lebih dari pemenang bukan orang yang biasa-biasa, tertawa-tertawa dan tidak ada tantangan. Tapi orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang mampu menghadapi penderitaan. Amin. Dan di tengah-tengah penderitaan itu, saudara, justru iman saya dan saudara lah yang akan diuji oleh Tuhan. Yosefus menulis yang ketiga, orang-orang Kristen dihukum penggal kepalanya, dijadikan umpan singa, dan hukuman
golongan kejam lainnya. Betapa mengerikannya keadaan orang Kristen pada zaman itu. Nah, salah satu korban yang mendapatkan dampak dari kekejaman Kaisar Nero adalah Rasul Paulus. Dia orang yang diincar mati-matian, sehingga akhirnya dia ditangkap oleh Kaisar Nero, saudara, dan dimasukkanlah di dalam penjara yang kedua. Nah, di penjara yang kedua inilah, saudara, Rasul Paulus ada dalam keadaan yang kesepian. Tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Dia menuliskan surat ini kepada Timotius, saudara, supaya dia minta satu orang yang punya pemikiran bersama dengan dia, satu orang yang sehati dengan dia dalam pelayanan. Bahkan anak rohani terbaik dari Rasul Paulus yang bernama Timotius untuk datang menjumpai dia di penjara Roma. Saudara, hari ini orang banyak bersama dengan saudara, tapi jangan pernah saudara pikir dan saudara angan-angan bahwa satu ketika orang-orang yang bersama dengan saudara hari ini akan terus bersama dengan saudara. Ketika saudara dalam penderitaan, belum tentu semua orang yang dulu bahagia bersama dengan saudara akan tetap ada bersama dengan saudara. Makanya satu kalimat saya ingat sekali. Ada seorang berkata begini, kadang-kadang saudara perlu kesepian supaya saudara bisa melihat siapa yang akan mengulurkan tangannya dan menghibur engkau. Rasul Paulus sudah mau mati, tidak ada yang bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Tapi dia punya Timotius yang luar biasa, yang dia dapat andalkan. Walaupun ada banyak orang yang meninggalkan saudara, tapi saya yakin Tuhan akan kirim orang-orang yang sehati sepikir dengan saudara untuk bisa ada bersama dengan saudara ketika saudara dalam keadaan yang sukar sulit. Amin. Begitu banyak orang yang ada bersama dengan saudara, tapi saya yakin ketika dalam keadaan susah akan bisa dihitung dengan jari siapa orang-orang yang akan tetap bersama dengan saudara. Seorang penulis buku rohani bernama John MacArthur ditulis bilang begini, salah satu sukacita terbesar yang pernah kita peroleh sebagai seorang pemimpin di dalam pelayanan adalah ketika Allah memberi kita kesempatan istimewa untuk mengasuh dan membesarkan para Timotius, yaitu mereka yang tidak hanya suka mendengar apa yang dikatakan, namun juga meniru teladan hidup kita. Rasul Paulus ketika dia mau mati, dia tidak mau tinggalkan program kerja, tapi dia mau cetak Timotius yang bisa menggantikan pelayanannya. Amin. Makanya saudara-saudara jadi orang Kristen, saudara harus bisa menguasai perasaan saya dan saudara. Kalau saudara tidak bisa menguasai, maka hidup saudara tidak akan pernah terpancar. Karena ketika orang-orang pergi meninggalkan saudara, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Dan biasanya kalau banyak orang kecewa dengan Tuhan, dampaknya adalah dia tidak mau lagi melakukan perintah-perintah Tuhan. Padahal saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Manusialah yang mengecewakan saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan memiliki karya-karya yang baik yang saya dan saudara akan lakukan. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya selalu punya moto dan saya selalu berkata, jangan manusia yang bikin engkau susah, engkau kecewa, dan Tuhan kena dampaknya. Ingat, manusia bisa bikin saudara kecewa, tapi dampaknya tidak boleh kena kepada siapa saudara? Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Paulus minta Timotius saudara untuk datang mengunjungi dia.
Dan dia minta surat ini saudara, supaya ada seorang yang bernama Tikikus mengirimnya kepada Timotius yang ada di Efesus. Bahkan saudara, John MacArthur pernah menulis lagi, ada satu teks yang sangat menarik yang saudara harus perhatikan. Bunyinya begini: tidak ada seorang pun hamba Tuhan di dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami pengkhianatan, termasuk Yesus. Dan pengkhianatan itu seringkali dari orang-orang yang apa saudara? Terdekat dengan siapa? Dengan kita. Yesus dikhianati oleh siapa? Yudas. Yudas itu siapa? Murid Yesus. Yudas itu siapa? Bendahara. Makanya ada orang bilang, kalau kamu cium harus cium yang tulus, jangan cium Yudas. Saudara ngerti cium Yudas? Di depan sih bilang mengasihi, tapi di belakang tus dari belakang. Hati-hati. Dan semua tokoh Alkitab tidak ada satupun yang tidak mengalami pengkhianatan, termasuk Tuhan Yesus yang mengalami pengkhianatan. Jadi kalau Yesus saja dikhianati, berarti saya dan saudara pun juga siap-siap akan dikhianati. Amin. Bilang sama kiri kanan, siap-siap. Rasul Paulus, rasul yang besar saja, ditinggalkan, dikhianati oleh Demas yang berjalan bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan. Yesus yang ajar, yang panggil Yudas, Yudas sendiri yang menyerahkan Tuhan Yesus Kristus. Berarti kekecewaan adalah sesuatu yang normal yang akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi orang-orang yang punya perasaan yang dikuasai oleh Tuhan, dia mampu mengontrol rasa kecewanya sehingga dia tetap konsisten dengan Tuhan. Walaupun manusia mengecewakan, walaupun manusia meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Kaisar Nero memvonis Rasul Paulus. Rasul Paulus harus mati saudara dalam keadaan dibakar. Nah, saya mencatat dari teks yang kita baca, bagaimana Rasul Paulus bisa mengelola perasaannya yang kecewa, sehingga walaupun dia dikecewakan, tetapi hidupnya terus terpancar melimpah dengan sukacita surgawi. Yang pertama adalah fokus Rasul Paulus adalah memperdalam pengenalannya akan Allah melalui terus belajar firman Tuhan. Saudara lihat ayatnya yang ke-13. Di situ bilang apa? Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitabku, terutama apa saudara? Perkamen itu. Jadi sebentar lagi dia akan mati, tapi dia tidak menghabiskan hari-harinya yang sudah dekat kematian dengan kecewa, dengan sedih, dengan murung, dengan kepahitan. Tapi dia bilang, kalau engkau datang kepadaku Timotius, engkau jangan lupa bawa kitab-kitabku dan juga tulisan-tulisan yang ada di perkamen itu. Berarti Rasul Paulus saudara adalah orang yang sampai mau mati, dia adalah orang yang rindu terus untuk mengenal Allah. Amin. Dia bilang, kalau kamu datang jangan bawa apa-apa, tapi yang harus kamu bawa adalah kitab-kitabku dan juga tulisan yang ada di perkamen itu. Paulus di penjara saudara, di satu penjara yang namanya Mamertine. Penjara itu saudara adalah penjara yang sempit, gelap, dindingnya terbuat dari batu kasar, pintu masuknya lewat sebuah lubang-lubang di langit-langit, ruangan yang ukurannya pas untuk dilewati satu orang. Tetapi
Kadang-kadang diisi sampai 40 orang. Jadi penjara ini diperkirakan oleh para teolog luasnya kurang lebih ukuran satu garasi mobil. Tapi diisi oleh kurang lebih sampai 40 orang. Dan pintu masuknya bukan dari depan, tapi dari loteng atau langit-langit. Saudara bisa bayangkan betapa panasnya, betapa baunya, dan betapa sesatnya keadaan penjara tersebut. Tapi saudara bisa bayangkan, Rasul Paulus dalam keadaan yang seperti demikian saja, dia rindu untuk terus apa saudara? Belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang Kristen ditanya, kenapa tidak baca Alkitab? Sibuk Pak Pendeta. Saya bangun pagi jam 5, langsung mandi, langsung ke kantor, pulang kadang-kadang jam 10 malam, jam 12 malam. Sudah capek, tidak ada waktu lagi baca Alkitab. Oke, pendeta bilang, kalau begitu nanti ke depan manage waktu supaya bisa baca Alkitab. Daniel itu orang yang sangat sibuk. Dia ada di 4 raja yang berbeda, 2 kerajaan yang berbeda. Tapi tiap hari Daniel beribadah kepada Tuhan berapa kali saudara? 3 kali. Saudara dengan Daniel lebih sibuk siapa? Kadang-kadang saya ketemu orang Kristen tuh kerja di kantor baru posisi sepotong anasa. Tapi alasan tidak ada waktu baca Alkitab. Kemudian tanya lagi yang pengangguran. Tadi yang sibuk kan? Sekarang yang pengangguran. Kenapa tidak baca Alkitab? Lupa. Ada di antara pagi hari ini saudara yang hadir yang suka lupa? Yang pengangguran tapi suka lupa? Kenapa saudara bisa lupa? Karena saudara dan saya tidak punya kerinduan untuk mau terus mengenal Tuhan. Tuhan tidak hadir lagi seperti 2000-an tahun yang lalu dan berbicara dengan kita. Tapi ada Alkitab yang jumlahnya 66 kitab yang sudah diberikan kepada kita untuk kita baca setiap hari. Amin. Paulus yang mau mati saja masih baca Alkitab, masih mau terus belajar. Saya yakin kalau saudara belum menghadapi penderitaan seperti Paulus saja, saudara sudah lupa firman Tuhan, apalagi ketika saudara menghadapi seperti Paulus. Yang ada saudara pukul tembok tiap hari. Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tuhan di mana? Makanya hidup Paulus stabil, tidak labil. Kenapa? Tiap hari dia belajar firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan, walaupun menghadapi tantangan sebesar apapun, dia tidak akan labil, tapi dia akan apa saudara? Stabil. Amin. Dia punya perasaan bisa kecewa karena manusia, tapi dia tahu dia punya kerinduan yang mendalam. Sebelum Tuhan ambil dia akan terus belajar untuk mau mengenal Tuhan. Dia cuma minta Timotius bawa dia punya jubah supaya dia pakai di penjara yang dingin, dan juga kitab-kitabnya dia, supaya ketika dia ada di penjara menantikan hari, tanggal, dan jam dia dibunuh, dia pakai itu untuk membaca Alkitab. Amin. Saudara mau seperti Rasul Paulus? Saudara mau diberkati? Saudara mau mengenal Tuhan? Loh, saudara tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara apapun juga selain saudara bergaul dengan firman Tuhan setiap hari.
Saudara tidak bisa mengenal Tuhan ikut motivasi-motivasi. Saudara mau mengenal Tuhan tidak bisa dengar dari kata orang. Tapi saudara mau mengenal Tuhan lewat cara saya dan saudara komitmen setiap hari untuk saya dan saudara membaca kitab suci. Dan Paulus ngomong begini saudara, bukan sekadar dia ngomong, tapi dia buktikan. 1 Timotius 4 ayat 13. Firman Tuhan bilang apa di sana? 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan apa saudara? Mengajar. Jadi dia suruh Timotius baca Alkitab, baca kitab suci, dia juga harus membaca. Jadi saudara yang tidak baca Alkitab, kemudian saudara suruh orang baca Alkitab, itu sama seperti penjual obat penumbuh rambut. Dia jual rambutnya botak, tapi dia bilang kepada orang yang dia tawari, beli deh. Kalau kamu beli, saya jamin kamu punya kepala yang gundul itu akan penuh dengan rambut yang baru. Padahal sementara dia sendiri apa saudara? Botak. Makanya saya selalu perintahkan saudara baca firman Tuhan, dan saya khotbah di persekutuan Gemini dimanapun juga. Saya bilang saudara jangan pegang Alkitab ini hanya sepuntuk gaya-gaya. Suatu kali saya khotbah di satu persekutuan doa, saya khotbah di kitab Tawarik. Ada satu orang cari Tawarik sampai tidak ketemu. Saya tunggu dia tidak ketemu. Akhirnya saya bilang lihat di kawan sebelah. Loh saudara kalau baca Alkitab saya yakin saudara tanda Tawarik di mana? Amin. Ini cari Tawarik saudara sampai tidak ketemu. Berarti ketahuan tidak baca Alkitab. Makanya Charles Spurgeon bilang begini, kalau mau tahu orang Kristen punya kadar iman, cek Alkitab dia. Kalau Alkitab dia selalu bersih dan tidak pernah kotor, dia tidak pernah baca Alkitab. Karena kalau saudara baca Alkitab, saya yakin saudara pasti siap bolpen. Amin. Ada ayat saudara coret di bawah tanda. Kalau ada rema saudara tulis. Supaya apa? Saudara bisa ingat. Karena kita ini bukan Albert Einstein. Otak kita ini mampu untuk ingat segalanya. Tidak saudara. Makanya saya dan saudara adalah orang-orang yang pergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk saya dan saudara terus belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Sampai hari ini saya tunggu saudara. Belum ada yang WA saya, bagian bisa minta pinjam buku rohani untuk baca. Padahal saya suka saudara membaca. Ketika saudara membaca, saudara akan tambah pengetahuan tentang apa saudara? Tuhan. Kebanyakan orang lebih sibuk baca majalah. Orang lebih sibuk saudara baca novel. Orang lebih sibuk saudara baca hal yang tidak ada karu-karuannya, tidak ada kepentingan. Padahal orang lupa Alkitab adalah satu-satunya buku yang membuat saya dan saudara bisa mengenal Tuhan. Amin. Jadi saudara yang pengangguran dengar ini firman bertobat pagi ini. Amin. Yang pengangguran bilang amin. Ya. Yang sibuk bilang amin. Berarti hari ini saudara pulang tidak ada lagi yang punya banyak alasan. Amin. Saya tidak bisa kontrol saudara, tapi ingat, ketika saudara menghadapi tantangan, disitulah akan membuktikan saudara kenal Tuhan atau tidak. Kalau saudara kenal Tuhan, saya yakin saudara tidak akan kecewa. Justru saudara akan kuat menghadapi tantangan pelayanan kehidupan yang ada. Karena saudara mengenal siapa itu Tuhan yang saya dan saudara sembah. Amin. Saya percaya. 2 Timotius 3 saudara, ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian apa saudara? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kesimpulannya, saudara mau punya perbuatan baik, rahasianya adalah tiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Tidak ada rahasia yang lain. Tidak ada. Orang Kristen kebanyakan nonton TikTok paling banyak, main TikTok paling banyak, lihat story orang paling banyak. Padahal saya dan saudara harus menghabiskan waktu kita seperti Rasul Paulus. Saudara dan saya kan belum tahu kapan mati toh? Atau ada yang tahu kapan dia mati? Saya yakin kalau saudara tahu kapan saudara mati, saudara akan baca firman Tuhan 1 hari 20 pasal. Tapi saudara masih sehat, masih bahagia, masih punya uang. Saudara dikelilingi banyak orang yang selalu hibur saudara. Jadi saudara tidak anggap Tuhan, saudara lupa diri. Makanya ketika lupa diri, lupa Tuhan juga. Dan ketika lupa Tuhan, lupa baca Alkitab. Padahal saya dan saudara harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Satu hari baca Alkitab 2 pasal berat atau ringan. Satu hari baca 5 pasal berat atau ringan. Satu hari baca 1 perikop ringan atau berat. Saya yakin kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara baca mau 5 pasal 1 hari pun juga, saudara akan terus bergairah dengan Tuhan. Makanya saya sering doakan orang sakit sebelum corona, pergi ke rumah sakit, Alkitab taruh di dada. Untung saya tidak doa tumpang tangan, dalam nama Yesus. Kalau saya tumpang tangan di Alkitab itu dan Alkitab ada di dada dia, maka dia akan muntah darah di situ. Dan Alkitab yang taruh di dada bukan Alkitab yang kecil, Alkitab yang besar. Kau tidak pernah baca Alkitab, sakit taruh Alkitab di dada. Lebih baik kamu tato kamu punya dada saja, tulis Alkitab. Sebelah kanan perjanjian lama, sebelah kiri perjanjian baru. Sakit baru butuh Alkitab. Dan saya jamin orang yang sakit berat tidak mungkin baca Alkitab. Amin. Yang ada orang yang baca kasih dia. Betul atau tidak? Ini realita. Saya selalu doakan orang sakit sebelum corona di rumah sakit. Dan pasti saya ketemu Alkitab di samping kepala kanan dia. Pak Andre datang, langsung ambil taruh. Saudara pikir Tuhan ditipu oleh saudara? Tuhan tuh lihat saya dan saudara. Amin. Jadilah seperti Rasul Paulus yang sudah mau mati sekalipun, dalam keadaan sengsara pun, dia tetap rindu untuk apa? Memperdalam pengenalannya akan Tuhan. Makanya dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Beri tepuk tangan.